Oke. Ada Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Fitri Wandari. Trini Palupi, Reti Intanat Marita. Di sini kami akan mempraktikkan tentang kelistrikan. Yang pertama ada percobaan muatan listrik, yang kedua percobaan arus tegang listrik, dan yang ketiga percobaan energi listrik. Untuk awal dan bahannya, melakukan percobaan ini sebagai berikut.
sekarang kita mau percobaan apa tuh? Arus dan tegangan listrik. Di sini kita butuh bahan-bahannya, alat bahannya itu ada batu baterai. Di sini kita pakai batu baterai Anis 1,5 volt. Tegangannya ada 3 buah. Ada 3 buah batu baterai. Kemudian kita menggunakan kabel penghubung. Kemudian di sini ada lampu. Uji cobanya kita menggunakan ada air keran, ada air garam. Kemudian di sini ada kayu, ada kertas, tembaga, ada karet penghapus. Kemudian di sini ada mata pensil, plastik dan sendok perak. Oke. Kita akan uji coba dulu apakah rangkaiannya ini menghasilkan arus atau tidak. Nah, lihat lampunya menyala, berarti rangkaian ini menghasilkan arus dari sumbernya batu baterai. Kemudian kita akan uji coba beberapa bahan. Di sini yang pertama kita akan uji coba di kawat besi, apakah dia menyala atau tidak. Ya, ternyata dia menyala, ada arus yang mengalir. Kemudian kita uji coba ke tembaga. Ya, dia menyala juga. Untuk lampunya menyala. Lanjut ke sendok. Kita makan sendok. Tuh, dia menyala. Lanjut ke kayu. Kayu. Kita coba. Tidak menyala. Tidak menyala. Ke karet penghapus. Tidak menyala. Ini Itu mata pensil atau granit. menyala. Dia menyala di apa nih, mata pensil. Lanjut kertas. Lanjut ke kertas. Ini kertasnya, pakai lempengan kertas. Tidak menyala. Tidak menyala. Lanjut Plastik. plastik. Tidak menyala juga. Lanjut kita ke Air keran. keran. Ini ada dalam ini enggak? Ini enggak nyala lagi. Kita masukkan dan menggunakan. Tidak menyala. Menyala ya? Menyala. Terus ternyata dimasukkan ke dalam air keran, ini nyala. Tapi dia redup. Enggak terlihat banget ya. Menyala tapi dia redup. Lanjut ke air garam. Jadi di isolator tapi bisa menyala gitu. Nyala. Ini terang, lebih terang daripada air keran tadi lampunya. Ya, itu percobaannya. Jadi dari bahan-bahan tadi yang bisa membuat lampu ini menyala itu diantaranya adalah besi, kawat besi, kemudian kawat tembaga, sendok perak, kemudian grafit, kemudian air keran dan air garam. Nah, yang termasuk konduktor dari bahan-bahan tadi itu adalah kawat besi, itu konduktor. Kemudian kawat tembaga itu konduktor. Kemudian sendok perak juga konduktor. Grafit itu konduktor. Untuk air keran dan air garam ini dia isolator, tapi bisa menghantarkan listrik. Lanjut kita ke percobaan yang kedua, yaitu kita akan melihat tegangan listrik. Kita akan membuat rangkaian. Di sini yang rangkaiannya, di sini ada lampu, kemudian saklar, kembali nggak nih? Dan di sini akan dihubungkan dengan batu baterai, tapi yang dihubungkan hanya kutub positifnya saja.
Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Ternyata lampunya tidak menyala. Ya, kenapa demikian? Karena kutub yang karena sumber listriknya yang terhubung hanya kutub positifnya saja, jadi kutub negatifnya tidak terhubung sehingga tidak ada arus yang mengalir. Lanjut ke kita buat lagi di sini positif negatif lapar kita hubungkan. Lampunya menyala. Ini rangkaian yang kedua, di situ ada saklar, kemudian batu baterai sini negatif positif dan dihubungkan dengan lampu, ternyata dia menyala. Lanjut dengan 2 baterai. Ini rangkaian yang ketiga, di sini kita menggunakan 2 baterai dengan rangkaian hampir sama dengan rangkaian yang kedua, hanya bedanya menggunakan 2 baterai. Di sini ternyata lampunya lebih terang daripada rangkaian yang kedua. Lanjut, di sini kita menggunakan 3 baterai. Ya, ada 3 baterai dihubungkan kutub negatif dan positifnya, ternyata lampunya lebih terang daripada lampu pada rangkaian yang sebelumnya dengan 2 baterai. Jadi setelah kita melakukan percobaan yang kedua ini tentang tegangan listrik, di sini pada rangkaian yang pertama di mana batu baterai yang dihubungkan hanya kutub positifnya saja, ternyata tidak nyala lampunya. Kenapa? Karena tidak ada arus yang mengalir. Yang kedua, kita hubungkan kutub positif dan negatifnya, dan ternyata lampunya itu menyala. Nah, nyalanya tidak seberapa terang, dia agak-agak redup. Kemudian yang rangkaian berikutnya kita tambahkan batu baterai menjadi 2 batu baterai, ternyata lampunya itu menyala lebih terang daripada yang menggunakan 1 baterai. Kita tambah lagi baterainya menjadi 3, dan lampunya itu lebih terang daripada yang menggunakan 2 baterai. Jadi di sini ada mengapa demikian? Kenapa lampunya bisa berbeda nyalanya, terangnya? Kenapa yang 3 baterai itu lebih terang daripada yang 2 baterai? Karena sini arusnya lebih besar. Karena kita menggunakan sumber listriknya lebih banyak sehingga arusnya lebih besar, dan arus itu berbanding lurus dengan tegangan, sehingga semakin besar arus maka tegangan listriknya juga semakin besar. Lanjut, kita mau praktikum percobaan energi listrik. Di sini kita sudah menggunakan kawat tipis, lilitan kawat tipis, saklar, dan sumber listriknya menggunakan 3 batu baterai. Di sini juga kita butuh korek api dan termometer. Oke, yang pertama kita sudah merangkai di sini rangkaiannya. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Dan kita akan mengamati apa yang terjadi selama 2 menit. Kurang lebih 2 Ya, menit. kurang lebih 2 menit. Panas. Yang mana panas? Panas coy. Ini terasa ininya panas ya, karena ada arus yang mengalir nih. Udah nih. Kira-kira udah nih 2 menit, kurang lebih 2 menit. Sekarang kita akan masukkan korek api ini ke dalam lilitan. Ini dimatiin dulu nggak nih? Gak usah dulu, udah sana tuh. Nanti saya kasih turun. Nah, ini filter. Terus habis itu kita udah ya, kita tunggu dulu. Itu dulu. Di sini bukalah. Tadi kan dimatiin. Letakkan ujung termometer pada led ujung. Terus kita lihat nih perubahan apa yang terjadi pada korek api. Oh iya, nih ketemu nih. Setelah korek apinya dimasukkan ke dalam lilitan, ini jadi korek api jadi agak gosong. Tadi ada asapnya yang dikeluarkan. Ada asapnya tau, Pit? Ada jinder. Apa cuma perasaan gue doang? Tadi ada asapnya beneran. Tiba-tiba ada asap. Kamu gituin ya? Kira kamu panasan. Nah, tuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Nggak kelihatan. Tuh ada asapnya, guys. Tuh, aku nggak bohong. Ya, ada asapnya tapi nggak kelihatan di kamera. Tuh. Ya kan? Nah, Oke, kita matiin. Oke, sekarang kita sudah ada nih. Berarti ada energi yang mengalir nih sampai si korek api ini jadi Terbakar panas, ya? Terbakar. Oke, kita matiin saklarnya. Sekarang yuk. Ini gini. Ya. Ya, kita lihat pakai termometer nih berapa derajat suhunya. Semacam itu.
35 derajat kan ya? 34. Belum. 34 derajat. 34 derajat Celcius suhu di kawat ini. 34 derajat Celcius. Berapa lagi? Tutup, kemudian catat skala yang tutup lagi, kita amati lagi 2 menit. Oh, terus Ya kita amati lagi kedua tadi kali. tadi itu ya, tadi 35, sekarang kita nyalain lagi. 35. 34 derajat Celcius. Sekarang kita nyalain lagi. Udah sih? Udah ya? Coba sekarang kita coba ukur suhunya. Tadi 34. Sekarang lanjut ukur tik. Enggak dimatiin dulu. Ini nggak dimatiin. Tutuplah saklar. Kemudian setelah 2 menit catatlah ya kan. Nggak naik guys. Ini masih panas nih. Cepet. Kok jadi nggak naik? Naik. Naik nih suhunya. Kita lihat apakah ada perbedaan. Enggak kok. Oke, 34 lewat. Nah, pasti nyamuk. Berapa nih? Udah mentok. 30. 35. Dinginnya. Mana dingin? Ini kabelnya. Punya. Aduh, kemana sih? Berapa tuh guys? 3. Ini turun lagi deh. Langsung arusnya berubah nih. Pakai itu loh, kayu. Lebihan 36. 37. 38. 38 apa? Udah. Ya, ada kenaikan suhu yang tadinya cuma 34 derajat Celcius sekarang menjadi 38 derajat Celcius. Jadi dia naik 4 derajat Celcius. Ya, mengapa demikian? Ya tadi karena ada energi yang mengalir yang berupa energi panas. Selain energi listrik juga ada energi panas. Jadi panasnya dapat kita lihat dari termometer itu.